Lanjut ke cerita. Ayah Flora yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, berakhir sudah. Pertunangan ini jalan terakhir yang bisa kami, keluarga Loren, lakukan. Karena sudah membuat mereka marah, tidak mungkin ada keluarga yang bersedia melanjutkan pertunangan. Kami harus mengatasi masalah dengan sesuatu yang dimiliki keluarga Loren saja. Tidak, kalau keluarga Dimitri dan Barkov memutuskan untuk bekerja sama, kami bahkan takkan sanggup menghadapi mereka. Setidaknya kalau saja kami bisa mencegah itu, Ayah Flora berkata. Kejadian yang sudah terjadi sekarang sudah sepenuhnya sekeluarga Loren. Akan kami pastikan untuk tidak mengambil pajak dari bagian Loren. Meski uang sekecil itu tidak ada artinya bagi pemilik tambang besi. Semoga ini menjadi cara untuk meminta maaf atas kejadian antara kedua keluarga. Romero pun menjawab, tidak perlu melakukan itu. Kami sebagai keluarga Dimitri tidak mengambil pilihan yang mungkin menimbulkan masalah nantinya. Umumkan saja kalau keluarga Loren membatalkan pertunangan karena alasan pribadi. Kalau dilakukan begitu, tidak ada alasan untuk kami, Dimitri, bekerja sama dengan Barkov. Mereka pun berterima kasih dan pergi saat itu. Dalam perjalanannya, Ayah Flora berkata dalam hatinya, Roman Dimitri, kalau kau sadari nilaimu yang sebenarnya, pasti aku lebih berhati-hati memperingati Flora untuk tidak mengambil keputusan yang tiba-tiba. Aku juga sudah membuat kesalahan besar. Setelah pembicaraannya telah selesai, Romero bertanya kepada Roman, apa yang terjadi padanya dalam seminggu terakhir. Oke, kita kembali dulu seminggu yang lalu. Selama waktu tersebut, Roman mengurung diri di bangsal untuk melatih dirinya dengan menyingkirkan ketidakmurnian dalam tubuhnya untuk mencapai human state. Ketika mencapai human state, ada langkah mempersiapkan tubuh untuk menjadi heavenly demon. Meski tidak termasuk luar biasa kalau dalam standar murim, mengingat jumlah mana yang mengalir di dunia itu, ketidakmurnian dalam tubuh Roman sungguh sangatlah parah. Bahkan dengan mempersiapkan pondasi tubuh saja sudah memberi efek yang signifikan. Perubahan yang terjadi pada penampilannya menandakan kalau dia sudah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Itulah yang dialami oleh Roman seminggu belakangan ini. Roman berpikir karena perubahannya yang sangat drastis mungkin akan sulit untuk dijelaskan. Roman berkata kepada ayahnya kalau dia berhasil mendapatkan pencerahan ketika sedang latihan dan tak mengingat detailnya seperti apa. Dia mengatakan kalau mana sudah mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan Romero yang terkejut pun bertanya, apa maksudmu? Itu mana circulation? Peristiwa yang mengalirkan mana dari alam ke dalam tubuh untuk memperkuat kemampuan fisik. Romero lalu berkata dalam hatinya, harusnya ini cuma terjadi pada segelintir orang. Tidak habis pikir, Roman yang dikenal si idiot Dimitri mendapatkan pencapaian yang luar biasa, termasuk membereskan blood vein. Dimulai melampaui pemahaman manusia. Meski begitu, itu tidak merubah fakta kalau dia masih teraku. Romero berkata, camkan ini nak, sebagai ayahmu, kau pastikan untuk membantumu kapanpun yang dibutuhkan. Jadi, jangan melupakan fakta kalau dirimu itu Roman Dimitri. Dan aku, Romero Dimitri, akan selalu mendukungmu dari belakang. Roman pun teringat di kehidupannya yang dulu, yang selalu mendapatkan diskriminasi dan perlakuan tak baik dari ayahnya. Berbeda jauh di kehidupannya yang sekarang, mendapatkan dukungan dari ayahnya tanpa mengharapkan sesuatu. Itu membuatnya kini bersyukur. Dan saat Roman sudah menyelesaikan pembicaraannya dengan ayahnya, dia pun keluar dan dikagetkan oleh Putri Flora yang ternyata dari tadi menunggu Roman. Di mana saat itu, Putri Flora mau menyampaikan permintaan maafnya atas pikirannya sudah menilai Roman terlalu awal dan juga menyebabkan masalah antara kedua keluarga. Roman pun pergi sambil mengatakan kalau itu tidak perlu. Putri Flora berkata, aku mengerti alasanmu sampai marah. Bahkan jika pertunangan yang tidak disetujui oleh kita berdua, aku tetap saja mengingkari perjanjian yang sudah dibicarakan dengan yang lain. Namun,
Ku ingin mengatakan ini selagi masih punya kesempatan untuk alasan khususku membatalkan pertunangan kita saat pesta sosial keluarga bangsawan Timur Laut. Ini kejadian yang terjadi di sana ketika terdengar rumor tentang diriku yang akan ditunangkan oleh dirimu. Rumornya tersebar lebih buruk dari biasanya. Kalau kamu menikmati narkoba yang menggeroti kewarasan dan pemahaman seseorang. Kupikir ini sesuatu yang harus diketahui olehmu. Meski ku tahu sekarang semua omongan itu tidaklah benar, dan pada saat itu aku tidak bisa berpaling dengan kenyataannya. Namun sebelum Putri Flora menyelesaikan perkataannya, Roman memotongnya dan berkata, "Masa bodoh yang terjadi itu tidak merubah hubungan kita sekarang. Karena itu tidak perlu sampai kau khawatir lagi." Putri Flora hanya bisa diam sambil melihat Roman meninggalkannya. Di ruangannya, Roman pun teringat perkataan Putri Flora soal narkoba. Kemudian berkata dalam hatinya, "Tidak bisa kurasakan adanya peredaran narkoba dalam tubuh ini. Meski ada bekas obat-obatan yang tertinggal ketika dirinya mati, semua itu sudah hilang tanpa jejak setelah latihanku." Lalu Roman berkata pada Hans, "Hans, apa kau pernah melihatku menikmati narkoba atau situasi membuatmu mencurigaiku menggunakannya?" Dan Hans yang terkejut pun berkata, "Soal itu, meski aku tidak pernah melihatnya langsung, ada kalanya aku berpikir tindakan Anda aneh." Roman pun bertanya, "Kapan terjadi?" Dan Hans menjawab, "Sebulan yang lalu, tepatnya ketika Anda kembali dari pesta sosial. Tidak ada kejadian yang layak untuk diingat, tapi ketika Anda kembali, Anda kelihatan dalam kondisi yang aneh. Segera setelah itu, kelihatan seperti Anda kehilangan semangat hidup dan mengurung diri di kamar. Dan setiap malam Anda meminta alkohol dalam jumlah yang banyak. Karena itu, kupikir Anda menggunakan narkoba selama pesta sosial. Tidak habis pikir Anda menggunakan narkoba meski sekarang terlihat jauh dari yang kufikirkan." Roman pun bertanya, "Apa kau tahu siapa yang mengadakan pesta itu?" Hans menjawab, "Putra sulung dari Barco, namanya Anthony Barco." Setelah mendengar itu, Roman berkata dalam hatinya, "Roman, orang yang ditunangkan oleh Loren, diundang ke pesta sosial yang diadakan oleh Barco. Perubahan yang tiba-tiba pada kondisi mentalnya dan memutuskan untuk bunuh diri. Bisa kutebak apa yang sudah kini terjadi. Ada beberapa hal yang menggangguku tentang kematian Roman yang asli. Dalam surat bunuh diri yang ditinggalkannya, cuman ditulis tentang dirinya yang pergi ke medan perang dan bukan saudaranya. Dan dia merasa takut dengan yang akan terjadi nantinya. Tidak ada yang lain selain itu." Namun, memikirkan tentang Roman, dia sudah dijanjikan untuk menikah dengan Flora dan ada banyak cara untuk menghindari dari kewajiban ke medan perang sebagai anggota bangsawan yang sudah menikah. Tapi dia memutuskan untuk bunuh diri karena takut perang. Ada yang janggal soal ini. Itulah yang Roman pikirkan. Dan Roman kini bertanya kepada Hans tentang hubungannya dengan Anthony Barco itu seperti apa. Dan Hans menjawab, "Tidak ada orang yang menghabiskan waktunya bersamamu, Tuan Muda. Namun, Anda kelihatannya dalam hubungan yang kurang baik belakangan ini. Kira-kira ketika pembicaraan soal pertunangan Anda dengan Loren dimulai." Setelah mendengar semuanya dari Hans, Roman pun menyimpulkan lalu berkata, pertunangan Dimitri dan Loren itu halangan besar bagi keluarga Barco yang ingin mengambil wilayah yang dikuasai oleh Loren. Dan cara termudah menyelesaikan masalah itu, mencegah pernikahan ini sebelum terjadi. Mereka pasti melakukan segala cara pada Roman sampai mendorong Roman kini bunuh diri. Selagi Roman memikirkan apa yang terjadi pada Roman yang asli, Hans mengatakan kepada Roman kalau ada surat undangan dari keluarga Barco yang dikirimkan padanya 2 hari yang lalu saat Roman sedang berlatih. Roman berkata dalam hatinya, "Sungguh kurang ajar. Tidak, mereka cuma meremehkanku. Yang mau keduanya." Itu membuatku jengkel. Roman pun bertanya, "Kapan pestanya dimulai?" Dan Hans menjawab, 2 minggu dari hari ini. Lalu Roman menyuruh Hans untuk menyampaikan kepada Barco kalau dia akan menghadiri pestanya. Dan keesokan harinya, Hans ditugaskan untuk mengambil Kevin untuk menemuinya di tempat pelatihan. Di saat pelajarannya, Hans memberitahukan kepada Kevin untuk tidak terkejut karena penampilan Roman yang sangat berbeda. Kevin pun masuk dan pada saat melihat Roman, dia teringat perkataan Hans barusan soal perubahan Roman. Roman bertanya tentang keadaan Kevin.
Kevin pun menjawab kalau dia baik-baik saja. Namun selama dia datang ke kediaman Dimitri, dia memikirkan soal tugasnya di sana. Dia kurang yakin kalau dia punya sesuatu yang bisa dilakukan untuk Roman. Dia memahami perintah Roman untuk terus hidup untuknya, tapi dia tidak mengerti bagaimana orang sepertinya bisa dan berpikir apa benar ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Roman berkata, "Tugasmu dari penglihatanku padamu, ku ingin menjadikanmu sebagai pedangku. Namun, kegunaan seseorang tidak ditentukan oleh orang lain. Ku beri kau 3 pilihan yang bisa dipilih. Pertama, menyerah dalam kegunaanmu sebagai pedang. Kalau kau takut memegang pedang dan bersimbah darah, maka kau tidak usah menjadi pedangku, melainkan menjadi tangan dan kakiku saja. Kau bisa belajar dari mengikuti Hans dan lakukan sesuatu yang dikatakannya. Itu akan menjadi tugasmu. Kedua, menjadi pedang dan melindungiku di sisiku." Kevin menjawab, "Tapi Tuan Muda, aku tidak pernah menyentuh pedang sebelumnya." Dan Roman berkata, "Ya, kelihatannya memang begitu. Karena itu, kalau kau memutuskan pada pilihan kedua, akan kuuji ketetapanmu menggunakan cara yang memberimu rasa sakit tak tertahankan. Limb crushing, metode yang menyebabkan rasa sakit tak tertahankan, seolah tulang dan ototmu sedang diremukkan. Bukan perkataan yang seperti angin, melainkan perkataan yang didukung dengan ketetapanmu untuk membuktikan kelayakanmu. Dan pilihan terakhir, ambil pedang ini dan potong tanganmu. Kalau kau dalam situasi yang melukai dirimu sendiri dan bisa menahannya sampai akhir, kau bisa lebih kuat dengan kecepatan yang mengungguli siapapun." Roman lalu berkata dalam hatinya, bahkan Matt Damon yang terlantar di jalan bisa menjadi satu dari 4 Heavenly Kings cuman dengan tekadnya. Sekarang bagaimana denganmu? Kevin pun teringat dirinya yang dulu di luar kastil Dimitri, di rumah tua yang bisa roboh kapan saja. "Aku terlahir di sana. Aku sudah harus bekerja demi bertahan hidup sejak kecil. Berkat mengikuti orang tuaku dan membantu dimanapun yang ku bisa, aku bisa mempelajari cara melakukan di setiap pekerjaan. Namun, kehidupanku tetaplah sama. Tidak peduli mau berusaha apa, selalu ada seseorang yang merampas itu dariku. Begitulah kehidupan orang yang lemah. Dan karena itulah, aku bahkan tidak bisa melupakan sesuatu yang kusaksikan. Kekuatan yang luar biasa itu memotong tanganku. Entah apa hasil dari tindakan itu bagiku, tapi selama aku bisa menjadi lebih kuat, kalau aku bisa menirukan kekuatan yang ditunjukkan Tuan Muda, kalau aku bisa keluar dari kehidupan yang selalu merampas sesuatu dariku, maka akan kulakukan di tempat yang lain." Chris bergumam, yang benar. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti menjadi kesatria dan mengikuti Tuan Muda." Terus dia memutuskan untuk latihan selama seminggu. Lalu tak sengaja Chris melihat Hans dan bertanya, "Roman sedang di mana?" Karena masa pelatihannya sudah berakhir. Hans pun menjawab kalau Roman sedang bicara dengan Kevin dan memerintahkan untuk tidak membiarkan siapapun masuk selagi mereka bicara. Dan beberapa waktu berlalu, Hans dikagetkan melihat pedang yang berlumuran darah, dan Roman pun berkata kalau Hans tak perlu khawatir karena bercak darah itu bukanlah darahnya. Roman pun membayangkan dan berkata, "Di saat Kevin akan memotong tangannya, aku memberi ilusi Camp of Illusion Demon selagi mengujinya dengan memberinya ilusi untuk sementara." Kevin mengayunkan pedangnya sebelum terkena ilusi. Bocah ini, kalau mantranya sedikit lebih lemah saja, mungkin dia sudah memotong tangannya. 2 minggu sebelum pesta dan 6 bulan sampai perang ya. Hahaha, ada pelajaran yang harus diberikan, dan sepertinya aku akan mulai sibuk hari ini. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke,
Mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.